1 untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, seperti biasa, sebelum belajar salah satu ketua kelas kalian maju ke depan. Ya, untuk memimpin doa. Perhatikan tangan di atas meja semua. Sebelum belajar, Bapak memeriksa kehadiran kalian ya. Yang dipanggil hadir ya. Priyansa hadir. Ya. Mulyana hadir. Ternyata di kelas 1 ini hadir semua. Apa kabar, Nak? Ya, sebelum belajar silakan rapikan dulu tempat duduknya. Kalau ada sampah diambil ya. Iya. Dan selesai. Iya, kelas 1 ini cakap sekali bekerja ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, sekarang ketua kelas maju ke depan memimpin kita untuk tepuk PPK dulu. Silakan. Silakan kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib yang seperti kita baca setiap hari ya. Silakan nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu. 1, 2, 3. Indonesia airku. Yang kedua lagu 17. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah dua lagu wajib yang biasa kita baca sebelum belajar. Tujuannya apa? Untuk menanamkan rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Yaitu rasa kebangsaan, cinta terhadap tanah air Indonesia, cinta terhadap bangsa Indonesia. Iya. Kemudian untuk selanjutnya seperti biasa, sebelum belajar kita membaca surat An-Najm dulu dari surah An-Nas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Apa kabar semua? Berjumpa lagi kita belajar pendidikan agama Islam di hari Kamis ya. Kita melanjutkan pelajaran yang telah lewat. Pelajaran yang terdahulu yang minggu kemarin kita sudah banyak mempelajari di antara tentang kebersihan. Kemudian iman kepada Allah. Hari ini kita akan mempelajari yaitu cinta Nabi dan Rasul. Apa tadi? Cinta Nabi dan Rasul. Ya. Yaitu kita sekarang mempelajari tentang keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Nah, tujuan daripada pembelajaran hari ini, Nak, kalian itu harus bisa ya, menyebutkan cerita singkat Nabi Adam. Kemudian menyebutkan atau menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Sebelum berbicara lebih lanjut, apa itu si Nabi? Coba kasih nada.
Jadi kalian di rumah ada yang mendengar tentang cerita kisah Nabi. Apa itu Nabi? Ada yang tahu? Nah, tunjuk tangan. Nah, yang tidak tahu dengarkan Pak berbicara ya. Jadi Nabi adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu untuk dijadikan pedoman hidup untuk manusia. Nabi itu mendapatkan wahyu, tapi pelajarannya atau ajarannya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Itu kalau Nabi. Tapi kalau dia itu Nabi kemudian merangkap gelar menjadi Rasul, maka wahyunya untuk orang lain atau ajarannya untuk orang lain. Jadi Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Tujuannya yaitu untuk merubah akhlak manusia. Manusia yang akhlaknya rusak, kemudian Allah menurunkan Nabi. Ya. Kemudian Allah menurunkan Nabi, yaitu untuk merubah akhlak manusia. Contohnya, Allah telah menurunkan siapa tadi? Nabi Adam. Siapa itu Nabi Adam? Nabi Adam adalah manusia yang pertama yang diciptakan Allah secara langsung dengan kekuasaannya, yaitu dari apa? Manusia diciptakan dari tanah. Nah, untuk selanjutnya mari kita belajar bernyanyi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi dan Rasul. 1, 2, 3. Dengarkan Bapak dulu menyanyi ya. 1, 1. Aku cinta Allah. 2, 2. Cinta Rasulullah. 3, 3. Cinta orang tua. 1, 2, 3. Jalan masuk surga. Dengarkan sekali lagi ya. Biar kalian hafal. 1, 1. Aku cinta Allah. Ingat, kalau kalian dengar lagu ini harus ingat lagu satu-satu. 1, 1. Aku sayang ibu. 2, 2. Aku sayang ayah. 3, 3. Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Bisa ada kira-kira? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 1. Aku cinta Allah. 2, 2. Cinta Rasulullah. 3, 3. Cinta orang tua. 1, 2, 3. Jalan masuk surga. Iya, bagus sekali. Kita ulang lagi. 1, 1. Aku cinta Allah. 2, 2. Cinta Rasulullah. 3, 3. Cinta orang tua. 1, 2, 3. Jalan masuk surga. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 1. Aku cinta Allah. Sekarang diulang lagi. Nanti kalau ada yang bisa boleh untuk mempresentasikan maju depan. 1, 2, 3. 1, 1. Aku cinta Allah. Ada yang hafal, Cum? Hafal. Iya, Azril silakan maju ke depan. Ya, lihat teman kalian. Kita Azril dulu coba. Sekarang yang menyanyi. 1, 2. 1, 1. Aku cinta Allah. 2, 2. Aku cinta Rasulullah. 3, 3. Cinta orang tua. 1, 2, 3. Jalan masuk Nah, surga. sekarang bersama. Tetap berdiri situ. Ya, dipandu.
Kita sekarang menyanyi dengan Azri. 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Tepuk tangan yang meriah Azri. Sekarang perwakilan yang perempuan, coba yang berani. Iya. Tepuk tangan dulu untuk yang perempuan. Sekarang sendiri coba, ayo. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Ya, kasih sama dulu. Nah, sekarang bernyanyi secara bersama Mas. 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Demikianlah kita sudah bernyanyi secara bersama-sama, yaitu tentang cinta kepada Nabi dan Rasul. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi dan Rasul? Karena Nabi dan Rasul adalah panutan kita semua. Ya, panutan kita semua yang menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya. Dari Nabi dan Rasul itu adalah sebagai contoh yang baik. Kalau kita ingin selamat hidup di dunia dan akhirat, contohlah Nabi. Karena kita nabinya adalah Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, harus mencontoh pada Nabi Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, harus semangat belajar ya. Nah, berbicara masalah Nabi, ada berapa Nabi coba? Siapa yang macu? 25. Iya, pintar sekali. Ada 25. Tepuk tangan untuk Azri. Nah, jadi Nabi itu ada 25. Yang wajib kita ketahui. Kalau jumlah Nabi banyak nak, ada beribu. Ya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran berjumlah 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah tentang keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Siapa tadi? Nabi Adam. Kenal dengan Nabi Adam enggak? Siapa yang kenal Pak juga udah kenal kok? Hah? Kenalnya lewat cerita. Kemudian kita percaya enggak? Harus percaya. Karena cerita tentang Nabi Adam itu ditulis dalam Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman bagi kita semua, yaitu pedoman bagi umat Islam. Karena kita orang Islam semua kan? Iya, kitabnya Al-Quran. Kemudian selain Al-Quran ada lagi ada kitab Zabur, kitab Injil, ya? Kitab Taurat. Itu juga kita harus mengimani ya. Nah, kitab Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Untuk selanjutnya, Pak ada oleh-oleh dengan kamu, ya. Perhatikan layar yang di depan, ya. Apa sih yang Pak tunjukkan dengan kamu? Maklum, kita belum punya infocus, masih layar kecil ya. Lihat layarnya kecil. Sambil menunggu itu, kita nyanyi dulu yang tadi ya. 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah. Siapa yang ingin masuk surga, Pak? Coba. Iya. Pintar sekali anak kelas 1 ini. Nah, ya, ke depan apa yang Pak tunjukkan dengan kamu? Ini adalah sebuah cerita.
Silakan dengarkan dulu. Sucimu dan mensucikan namamu. Allah berfirman, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah yang kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah mengirimkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai. Boleh duduk di sini nak? Boleh langsung. Ya, boleh keluar dari tempat duduk di sini lihat ya. Boleh. Nah. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan. Tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi. Sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Kita dengarkan sekali lagi ya cerita keteladanan Nabi Adam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, dengarkan ya. Para malaikat bertanya, Itu adalah ilustrasi gambar malaikat. Ya. Dan ya. Lihat ke depan akan laptop. memberikan kepada mereka Kita mendengarkan cerita kisah Nabi Adam. baju indah yang Nah, lihat ya. Ketika makan buah apa itu yang bilang bajunya buah kepada Allah buah guldi namanya. Di surga itu Nabi Adam dibujuk oleh setan. Nah, setan itu menyamar dari malaikat, kemudian memberitahu kepada Nabi Adam bahwa buah guldi itu boleh dimakan. Katanya Allah itu sudah mengizinkan makan, tidak tahunya hanya berbohong. Ya. Karena setan tersebut menyamar sebagai malaikat Jibril. Itu ilustrasi dari itu. Nah, setelah makan buah guldi, kemudian diturunkan di bumi, dan dia pun berdoa, Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi tetaplah keputusanku. Turunlah kamu semuanya ke bumi. Sebagian kalian akan saling bermusuhan. Itulah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan. Ya, tangan di atas meja semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar
Salah satunya adalah apa? Lihat ya tadi. Lihat semua kan? Jadi Nabi Adam itu berada dalam surga. Ketika itu Allah menjadikan Nabi Adam itu waktu di surga, ada yang tidak setuju kan? Siapa yang setuju? Setan. Allah menciptakan Nabi Adam di surga tujuannya untuk apa? Yaitu untuk khalifah atau pemimpin. Jadi waktu itu malaikat itu suruh sujud semua dengan Nabi Adam. Ya? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Malaikat sujud, dan tahunya ada satu yang tidak mau sujud, yaitu setan. Karena apa? Setan itu diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Kata setan, api itu derajatnya lebih tinggi daripada tanah. Akhirnya yang tadinya bersama-sama dalam surga, ya, setan, malaikat, setan itu iblis, malaikat, dan Nabi Adam dan Hawa. Hawa ini adalah istrinya Nabi Adam. Akhirnya mereka seluruhnya itu diusir. Ya. Siapa yang diusir? Setan diusir dari surga. Kemudian Nabi Adam masih dalam surga. Ya. Di surga kan enak. Ya. Mau apapun kamu kalau sudah berada dalam surga kan enak. Mau ini ada, mau itu ada. Ya. Apapun keinginan manusia itu ada. Itu enaknya dalam surga. Mau tidak kamu dalam surga? Syaratnya adalah banyak-banyak beribadah. Itulah kuncinya. Jadi kalau sudah masuk surga enak. Karena Nabi Adam keenakan dalam surga, akhirnya dia itu terbujuk rayuan setan. Itu tadi setan tuh lihat Nabi Adam tuh iri. Enaknya Nabi Adam di dalam surga. Nak makan pisang aduk, makan apa aduk, makan kurma aduk, makan nasi aduk. Nak kena apa baik ya? Nak apa saja dalam surga itu ada. Akhirnya setan irian. Kapan? Tak ganggu Nabi Adam. Membaca kalau bisa dia itu keluar dari surga karena iri tadi. Makanya kita itu tidak boleh iri. Tidak boleh iri. Karena keirian setan itulah, karena setan tugasnya adalah menggoda manusia. Akhirnya setan tersebut menggoda Nabi Adam dan istrinya. Yaitu tadi apa yang saya jelaskan. Yaitu menyamar menjadi malaikat Jibril, ya. Setan itu menyamar menjadi malaikat Jibril. Nemui Nabi Adam. Kemudian terjadi dialog. Wahai Adam, kamu itu sudah boleh mendekati pohon itu. Kan tadinya kan Nabi Adam oleh Allah sudah dipesan, wahai Adam, tinggallah kamu selamanya dalam surga. Cuman satu larangannya, jangan mendekati pohon itu, pohon rambutan misalnya. Ya. Karena dalam Al-Quran disebut pohon buldi, kita menyebut pohon rambutan di ibaratkan. Tidak boleh mendekati pohon rambutan karena haram, yaitu buah buldi tadi. Karena Nabi Adam ini terbujuk oleh setan, akhirnya yaitu mendekati pohon buldi. Dinaiklah batangnya. Batang pohon buldi itu yang rindang, buahnya ranum-ranum merah-merah, ya macam buah delima. Diambilnya satu, dimakan. Baru nyicip sampai sini, makanya kalau keyakinan orang, nah di sini kalau anak laki-laki, nah ada ini kan, itu mitos saja. Nah katanya ini adalah buah buldi gitu. Nah, baru sampai ke gorokan. Lalu celananya seluruh pakaiannya dalam surga terlepas karena memakan buah larangan tersebut. Jadi telanjang Nabi Adam, malu kan?
Ada anak ranting nyari-nyari daun, nah ditutupnya. Ya. Kemudian ditambah istrinya punya izin. Nah sampai sini akhirnya tumbuh pulang ibaratnya yang gede dulu untuk perempuan. Itu mitos saja ya. Jadi akhirnya makan buah budi Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, lalu Allah mengusirnya dari surga. Nah Nabi Adam dengan istrinya itu misalnya bukan panah, manis roba-roba. Enak diturunkan di bumi ini dalam satu daerah koda. Diturunkan di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa itu jarak mana? Sekian ratus 10.000 kilometer. Misalnya di ujung kulon dengan ujung barat dan ujung timur berpisah. Nah berpuluh-puluh tahun, selama sekian puluh tahun. Akhirnya sekian puluh tahun, 40 tahun baru ketemu di Jabal ada di Arab Saudi di tempat bertemu. Dari sekian puluh tahun pencariannya Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya ketemu, saling berpelukan karena bertemu dengan suaminya Siti Hawa dan Nabi Adam. Dari penyesalan itulah Nabi Adam itu memohon maaf kepada Allah. Apa tadi doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu doa Nabi Adam. Bahwa Nabi Adam itu memohon ampun kepada Allah. Kalau bukan ampunan Allah, maka dia itu termasuk orang-orang yang rugi. Karena Allah Maha Pengampun. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kenapa hikmah yang kita petik dari kisah keteladanan Nabi Adam? Salah satunya adalah pemaaf. Kemudian Nabi Adam segera memaafkan orang yang bersalah. Kalau kita itu ngaku bersalah dengan orang lain harus meminta maaf. Itulah salah satu akhlak terpuji yang dimiliki oleh Nabi Adam. Contohnya tadi, Nabi Adam sudah terbujuk oleh setan makan buah budi langsung memohon ampun kepada Allah atau meminta maaf langsung kepada Allah. Nah, kalian harus mencontoh Nabi Adam. Ya, bukan Nabi Muhammad saja. Dari 25 nabi itu seluruhnya adalah nabi kita. Ya? Jangan kamu meyakini, nabi aku cuma Nabi Muhammad. Aku tidak ngakui Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh. Nah, tidak boleh. Seluruh nabi adalah nabi kita. Yang patut kita contoh keteladanannya, termasuk tadi Nabi Adam alaihi salam, yaitu memaafkan, kemudian meminta maaf. Langsung meminta maaf kepada Allah. Akhirnya Allah menerima taubat Nabi Adam. Tapi Nabi Adam turun di bumi, berkembang biak. Lihat gambarnya tadi kan? Nah, itulah salah satu yang dapat kita petik dari cerita kisah Nabi Adam. Ya. Untuk yang selanjutnya ya. Kalian boleh duduk berkelompok. Nah, ya. Lihat semua.
menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Sudah selesai semua? Selesai ya. Iya. Sekarang boleh duduk di tempat masing-masing. Tugas kalian sudah selesai tadi ya, yaitu mengamati. Ada yang mengamati gambar, ada yang mendengarkan cerita kisah keteladanan Nabi Adam. Coba, siapa yang bisa mempresentasikan dulu salah satu kelompok saat ini? Jom. Ya, Ridho. Nah, lihat teman kamu nak sudah berhasil mempresentasikan hasil karyanya, sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan kita kasih dulu. Nah, lihat Azril sudah menulis ini ya, menulis gambar yang diamati tentang cerita keteladanan Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam di sini adalah seorang pemaaf, ya. Dia selalu memaafkan orang. Kemudian Nabi Adam berbuat salah. Ditulisnya Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Tepuk tangan untuk Azri. Sekarang yang kelompok dua, coba Jom. Siapa yang berani? Jom, tepuk tangan. Iya, ini pintar sekali ya. Nah. Tepuk tangan untuk yang pemberani ini. Nah, ini adalah hasil karya teman kamu, ya, yaitu menulis dari hikmah mendengar cerita kisah keteladanan Nabi Adam tadi ya, yang sudah didengarkan secara bersama-sama kelompok. Nah, ketua kelompok kalian sudah mencatatnya. Nah, ini adalah hasil karya kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Ternyata sama ya. Nabi Adam seorang pemaaf dan kemudian meminta maaf kepada Allah. Karena apa katanya? Oh, Nabi Adam itu memakan buah bundi ya, waktu berada dalam surga. Kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga, yaitu ke bumi. Pintar sekali. Tepuk tangan ke dia ya. Dalam rangka kita mencintai Nabi dan Rasul, marilah kita mulai untuk menyanyi satu-satu tadi. Tangan di atas meja semua, pada ke depan ya. 1, 2, 3. 1, aku sayang. Siapa yang hafal tuh beri tangan tadi? Di depan. Ya, ya Azri lagi Pak. Nyanyi tadi. 1, 2. Aku cinta Allah. Ya, tepuk tangan. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Ya, kita melanjutkan pelajaran kita di minggu depan. Ya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk selanjutnya silakan berkemas-kemas ya. Tangan di atas meja, ketua kelas maju ke depan. Hari ini cukup sekian pelajarannya ya. Dari Pak, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada surprise untuk kamu. Coba yang apa lagu satu-satu cung bisa balik duluan. Iya, itu dulu. Balik depan. Gantian lainnya. Masuk surga.
Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk dia. Ya, Azril, silakan maju.